Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara terkasih dimanapun berada, puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, apapun yang kita alami saat ini. Firman Tuhan akan menjadi kekuatan kita di pagi hari ini sebelum kita kembali beraktivitas dengan berbagai macam tugas tanggung jawab kita. Pelajaran iman dalam perjalanan misi Paulus yang pertama, bagian yang ke-6. Kisah Rasul pasal yang ke-14 ayat 7-18 akan menjadi perenungan kita. Demikian firman Tuhan. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Demikian bacaan firman Tuhan kita. Kita bersyukur bahwa di pagi hari ini kembali lagi kita dapat merenungkan firman Tuhan dan kita bisa melihat ada pesan sederhana dari Rasul Paulus untuk kita di pagi hari ini. Yang pertama, di ayat yang ke-15a dikatakan, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu." Ini bicara tentang pembelaan Paulus dan Barnabas. Yang artinya apa? Sehebat-hebatnya seorang hamba Tuhan, mereka hanya manusia biasa, sama seperti jemaat. Banyak kekurangan, ada kelemahan, dan juga bisa melakukan kesalahan. Sehingga jangan kita menjadikan mereka seperti dewa. Dalam konteks bacaan firman Tuhan kita bisa melihat bagaimana orang-orang di sana mengkultuskan mereka sama seperti dewa. Dan ini para rasul tidak suka dengan sikap seperti ini karena mereka hanya orang biasa. Karena kata Paulus, "Kami ada di sini untuk memberitakan Injil supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Oleh sebab itu, firman Tuhan di pagi hari ini sesuai dengan nasihat para rasul. Mari kita saling mendoakan. Sekali lagi saya ingin mengajak kita semua berdoa. Agar apa? Agar para hamba Tuhan, kami para hamba Tuhan, dapat melayani dengan setia sesuai dengan panggilan kami, yaitu memberitakan kabar sukacita. Dalam konteks bacaan firman Tuhan kita, memberitakan Injil supaya apa? Supaya jemaat meninggalkan perbuatan sia-sia. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mengingatkan kita bahwa kita yang ada di gereja Tuhan, kami para hamba Tuhan dan jemaat adalah manusia biasa. Tetapi kami memiliki panggilan yang berbeda. Kami dipanggil secara khusus untuk melayani jemaat, untuk mengingatkan jemaat, untuk menegur jemaat, untuk memotivasi jemaat agar hidup lebih sungguh-sungguh, hidup tetap setia kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat terus mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita hidup sesuai dengan panggilan kita. Dan mari kita terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur bahwa nasihat sederhana dari Rasul Paulus kembali mengingatkan kami semua bahwa siapapun kami, para hamba Tuhan maupun jemaat Tuhan, kami hanyalah hamba-hamba Tuhan. Kami hanyalah orang-orang sederhana. Kami hanyalah manusia biasa yang kalau bukan karena anugerah Tuhan, kami tidak seperti saat ini. Tapi kami bersyukur bahwa di dalam jemaat ada orang yang dipanggil secara khusus untuk melayani sebagai hamba-hamba Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan memampukan kami para hamba-hamba Tuhan agar terus dengan setia melayani sesuai dengan panggilan kami.
Dan kami pun sebagai hamba Tuhan terus berdoa agar setiap jemaat Tuhan yang menjadi bagian dalam gereja dapat hidup sungguh-sungguh, dapat hidup sesuai dengan kasih karunia Allah, tetap setia dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Berkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasih. Amin.